Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 24 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Sumatera Selatan melaksanakan pemusnahan belasan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi. Atlet asal Sulawesi Tengah Brigpol Akiko Michelle Kapito dipastikan bakal tampil memperkuat tim nasional Tekbol Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur berhasil mengungkap misteri penemuan jasad seorang pria di kawasan arteri Porong, Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan bermodus ganjal mesin ATM yang terjadi di res area tol kilometer 753 arah Sidoarjo, Surabaya. Dalam aksi kriminalnya, pelaku menguras uang korban hingga Rp135 juta. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kami akan melaksanakan konferensi pers ungkap kasus pencurian dengan pemberatan TKP mesin ATM Bank BCA res area tol kilometer 753 arah Sidoarjo, Surabaya, Kabupaten Sidoarjo. Ya, jadi ini kami berhasil melakukan ungkap kasus kelompok pelaku yang komplotan mesin ATM dengan cara modus mengganjal mesin ATM. Kemudian untuk motifnya, kelompok pelaku ini melakukan pencurian atau komplotan yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu mengganjal ATM, dan ini dilakukan di berbagai daerah dan sudah banyak korbannya, termasuk kami masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan kasusnya untuk korban-korban lainnya, dan juga kami mengharapkan kepada masyarakat yang memang pernah mengalami kejadian ini segera untuk melaporkan kepada Polresta Sidoarjo. Pasangan pasal yaitu pasal 363 KUHP dengan pencurian pemberatan yang dilakukan bersama-sama atau lebih dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur berhasil mengungkap misteri penemuan jasad seorang pria di kawasan arteri Porong, Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Jasad yang ditemukan warga pada Jumat 7 November 2025 diketahui berinisial MMA 55 tahun, seorang wira swasta asal Desa Juet, Porong, Sidoarjo. Terkait dengan ungkap kasus pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang terjadi di Jalan Arteri Porong, Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Itu perkaranya terkait dengan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang mati. Kemudian untuk tempat kejadiannya ada di Jalan Arteri Porong, Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan korban saudara inisial MMA, laki-laki 58 tahun, wira swasta, alamat di Desa Juet, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian tersangka atau pelaku saudara dengan inisial MMK, laki-laki 45 tahun, swasta, alamat Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Jadi dapat kami jelaskan setelah adanya laporan terkait ada kejadian yang terjadi di wilayah Porong, kemudian Pak Mapta Polresta Sidoarjo bersama dengan para piket fungsi yang ada di Polresta Sidoarjo, termasuk dari Satreskrim Polresta Sidoarjo, langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Kemudian kami melaksanakan olah TKP, kemudian selanjutnya pengumpulan barang bukti, kemudian keterangan saksi yang ada di TKP, dan kemudian selanjutnya dilakukan tentunya gelar perkara singkat
dan dapat ditemukan pada saat di TKP tersebut terjadi kasus pembunuhan dan penganiayaan. Dengan modus operandinya yaitu tersangka atas nama MMK melakukan pemukulan kepada korban atas nama MMA sebanyak 1 kali mengenai rahang korban pada saat korban duduk di samping tersangka yang berada dalam mobil sehingga korban tidak sadarkan diri. Kemudian tersangka mencekik korban hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, tersangka membuang korban di parit Jalan Arteri Porong, Desa Kecambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan melaksanakan pemusnahan belasan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi. Berikut laporan dari Bribda Serli Puspitasari, personel Humas Polda Sumatera Selatan. Polda Sumsel melaksanakan konferensi pers pemusnahan barang bukti narkoba. Hasil ungkap Ditres Narkoba Polda Sumsel. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak sabu 10.979,86 gram, ekstasi 18.774 gram, serbuk narkotika 4.973 gram. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan menunjukkan komitmen tegasnya dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti skala besar. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 21 November 2025 di lobi gedung Profesor Dr. Awaludin Jamin menjadi saksi atas hancurnya belasan kilogram sabu-sabu dan ribuan butir ekstasi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian 8 laporan polisi yang berhasil diungkap di wilayah Palembang, Musi, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Banyuasin. Total barang bukti yang dimusnahkan berasal dari jaringan kejahatan narkotika yang melibatkan 14 orang tersangka. Setelah disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan dan pemeriksaan laboratorium, jumlah akhir narkotika yang dihancurkan mencakup 10.979,86 gram sabu, 18.774 butir ekstasi, dan 497,3 gram serbuk narkotika. Dengan volume sebesar ini, Polda Sumsel mengklaim telah berhasil menyelamatkan nyawa 152.798 anak bangsa dari potensi bahaya penyalahgunaan zat terlarang. Angka ini menjadi penekanan kuat atas betapa masifnya dampak positif yang dihasilkan dari upaya penegakan hukum tersebut terhadap keselamatan generasi muda. Pemusnahan dilaksanakan secara transparan, diawali dengan pengecekan kadar barang bukti oleh tim Beat Lab 4 Polda Sumatera Selatan, disusul dengan proses penghancuran utama menggunakan mesin blender, di mana barang haram tersebut dicampur dengan cairan. Rangkaian kegiatan ini disaksikan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, termasuk Kasubdit 3 Dires Narkoba AKBP M. Haris, perwakilan Bit Humas, Kasubdit Provos, serta perwakilan Bit Tahti dan tim Bit Lab 4. Dari pihak eksternal hadir Kasih Narkotika Kajati Sumatera Selatan, perwakilan GANN Sumatera Selatan, advokat tersangka, dan sejumlah awak media. Setelah pemusnahan, acara ditutup dengan penandatanganan berita acara yang sah, menandai selesainya proses hukum barang bukti sebelum dibuang ke tempat pembuangan yang aman. Seluruh tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup. Ditres Narkoba Polda Sumsel menegaskan bahwa Polda Sumatera Utara akan terus memburu dan menindak tegas para pelaku kejahatan narkotika, memastikan bahwa Sumsel bebas dari ancaman yang dapat merusak tatanan sosial dan masa depan bangsa. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satlantas Polres Lamandau melakukan pengamanan lalu lintas pada kegiatan Lamandau Run 2025. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine, personil Humas Polda Kalimantan Tengah. Pemirsa, personil Satuan Lalu Lintas Polres Lamandau melaksanakan pengamanan sekaligus pengaturan arus lalu lintas pada kegiatan Lamandau Run 2025 yang berlangsung di Kabupaten Lamandau. Kegiatan lari tahunan tersebut diikuti oleh ratusan peserta, mulai dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, komunitas olahraga, hingga pelajar. Dan berikut liputan selengkapnya. Ratusan peserta dalam kegiatan lari tahunan dengan tajuk Lamandau Run 2025 membuat tim jajaran Satlantas harus bekerja ekstra, memastikan jalannya acara tetap aman, tertib, dan lancar.
Pengamanan dilakukan dengan menempatkan personel pada sejumlah titik rawan kemacetan, serta persimpangan yang dilalui para pelari. Selain mengatur arus kendaraan, petugas juga memberikan imbauan keselamatan kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas. Kasat Lantas Polres Lamandau AKP Susanto menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh terselenggaranya kegiatan positif tersebut dengan menyiagakan personel sejak pagi hari untuk menjaga keamanan. Berjalan dengan aman dan tertib, kegiatan Lamandauran 2025 mendapat apresiasi dari masyarakat dan para peserta. Kehadiran personel kepolisian turut memastikan event olahraga tahunan ini berlangsung sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Lamandau. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigjen Pol Labit Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.